Bagi saya pribadi, selama umat masih berjarak dengan ajaran agamanya, maka itu PR buat Kementerian Agama. Tapi kalau umat beragama sudah menyatu dengan ajaran agamanya, agama apapun agamanya, maka mari kamu bisa lega sebagai Menteri Agama. Dan kalau itu sudah terjadi, mungkin kita tidak perlu polisi. Iya kan? Sudah tidak ada lagi orang jahat. Pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia akan gerbang. Mari kita semua bangkit berdiri dan bersikap anjali. Bapak Ibu, rekan-rekan saudara sekalian, rekan-rekan yang berada di bawah tenda, mohon tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran Menteri Agama Republik Indonesia di Wihara Ekayana Aram Sangga yang kurang lebih umat Wihara Ekayana Arama di sini Mina. Selaku Dewan Kehormatan Wihara Ekayana, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan keagungannya. Maka pada hari ini kita bisa hadir bersama dengan ribuan, bahkan mungkin sudah lebih 10.000 ini ya, jemaah yang datang memadati tempat ini. Target kami, tantangan kami, bagaimana umat beragama itu semakin bersahabat dan semakin menyatu dengan ajaran agamanya. Kriteria keberhasilan Kementerian Agama bukan saja memperoleh gelar wajar tanpa pengecualian atau pujian-pujian birokrasi yang lain. Alhamdulillah selama ini, ya per hari ini, mulai per 3 tahun dan sampai 3 bulan, 6 bulan, Bapak Ibu melihat bahwa seluruh media-media, tim survei menunjuk Menteri Agama sebagai apalah, saya nggak malu saya menyebutnya terbaik. Tapi terusan saya tidak bergeming sedikit pun. Ya, kenapa? Karena mungkin kulit luarnya saya dinilai saya berhasil, tapi bagi saya sendiri juga merasa belum berhasil, bahkan belum berkeringat. Bagi saya pribadi, selama umat masih berjarak dengan ajaran agamanya, maka itu PR buat Kementerian Agama. Tapi kalau umat beragama sudah menyatu dengan ajaran agamanya, agama apapun agamanya, maka mari kamu bisa lega sebagai Menteri Agama. Dan kalau itu sudah terjadi, mungkin kita tidak perlu polisi. Iya kan? Sudah tidak ada lagi orang jahat. Akan tetapi Tuhan menciptakan kita sebagai manusia biasa. Ya, kita bukan malaikat, tapi kita nggak boleh jadi iblis. Iya kan? Inilah yang ingin saya ingatkan kepada semua umat beragama, apapun agamanya. Mari kita lebih banyak juga mengimbangi konsentrasi itu dengan kontemplasi. Kalau konsentrasi
pikiran kita yang fokus pada satu tujuan, biasanya itu tujuannya duniawi. Tapi kalau kontemplasi, hati kita yang melakukan fokus. Nah, hemat saya, negeri ini, Indonesia ini, kita tidak hanya membutuhkan konsentrasi, tapi juga kita membutuhkan kontemplasi. Perkawinan antara konsentrasi dan kontemplasi inilah nanti yang akan melahirkan manusia paripurna. Kalau konsentrasi, kita memikirkan di luar diri kita bagaimana menaklukkannya, menggapainya. Tapi kalau kita kontemplasi, kita fokus pada diri kita, bagaimana menjinakkan diri kita sendiri. Jadi kontemplasi harus berbanding lurus dengan konsentrasi. Bayangkan, seandainya saya pribadi, bisa nggak saya seperti itu? Dia penguasa, bapaknya raja, turun-temurun di India bagian utara. Dia umur 16 tahun, tahta kerajaan diberikan terhadap. Kawin dengan seorang putri mahkota yang juga sangat dikjaya di bagian lain dari India. Nah, berarti dua kerajaan yang menyatu pada waktu itu. Bisa nggak kebayang? Satu saja kerajaan besar bisa mengantarkan kita untuk menikmati surga. Ini kawin dengan seorang putri mahkota raja yang juga sangat didambakan pada waktu itu sebagai pelanjut. Dan betul bergabung suami istri pemilik kerajaan India. Seluruh India dikuasai pada waktu itu. India pada waktu itu masih termasuk Pakistan juga. Ya, beberapa negara lain luas sekali wilayahnya. Tapi apa yang terjadi? Seorang Siddhartha Gautama, dia tidak menikmati luasnya istana. Lalu apa yang terjadi? Dia pergi, minggat dari istana. Itu pendidik. Di Indonesia banyak pengajar, tapi sedikit yang mampu menjadi pendidik. Lalu guru apa? Guru lebih tinggi lagi martabatnya. Ya. Bukan hanya untuk mencontohkan apa yang diajarkan, tetapi bagaimana betul-betul mengusir kegelapan yang bersarang dalam hati audiensnya, muridnya. Jadi kalau hati ini bersih, pikiran ini bersih, enak tangan ini menolong orang. Engkau adalah aku. Aku adalah engkau. Ya kan? Enak sekali itu bahasa Pak Buddha. Jadi kalau aku menolong engkau, aku menolong diriku sendiri. Kalau kita menolong diri sendiri, nggak ada penyesalan kan? Kebanyakan tadi saya kasih tuh. Iya kan? Mereka kan adalah aku. Ya. Jadi there is no I, but only we. Inilah yang disebut dengan the power of we. Kehebatan dalam bahasa Islamnya itu al-barakatu fil jamaah. Di mana ada sinergi, di situ ada energi. Ya kan? Kalau tidak ada sinergi, mati lampu ini. Negatif positif pisahkan. Tapi kalau ada sinergi, maka ada energi, maka listrik, sound system bisa berbunyi kan. Nah, inilah tatuan asih. Tatuan asih karena Bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Siapapun merasa anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, ya, warna kulitnya, jenis kelaminnya, itu satu kita. Maka itu saya tidak sependapat kalau ada orang membenci orang karena perbedaan etnik. Itu belum menghayati agama. Kalau orang menghayati agamanya,
tidak ada perbedaan etnik, tidak ada perbedaan apapun. Nah inilah Islam, persis sama juga dengan apa yang didoktrinkan dalam Siddhartha Gautama. Gak peduli siapapun. Kata Nabi, "Utlubul ilmu walau bisin." Carilah ilmu sampai ke tanah Cina. Gak ada orang Islam di Cina pada waktu itu. Tapi kenapa Nabi Muhammad memerintahkan orang pergi mencari ilmu ke tanah Cina? Ya, di situ ada peradaban, di situ ada ilmu, di situ ada energi positif. Dimanapun ada energi positif, dekatilah. Dan jangan menciptakan energi negatif. Minimum itu yang bisa kita lakukan kalau kita tidak mampu menciptakan energi positif. Karena itu tidak ada artinya kita mengikuti upacara seperti ini, agama apapun. Ritualnya sangat bagus, tapi kalau kita tidak mampu menciptakan, melahirkan energi positif dalam diri kita yang bisa dinikmati oleh orang lain, apapun dan siapapun orang lain itu. Karena kalau orang sudah bersih batin dan pikirannya, nggak ada lagi orang lain. There is no others. Selama kita masih menganggap ada orang lain, maka orang itu belum mencapai puncak pencarian keagamaan. Nggak ada perbedaan. Agama itu, Bapak Ibu, kalau kita mendalami agama kita masing-masing, sebetulnya kita lebih mudah mencari titik temunya daripada perbedaannya. Tapi kalau kita dangkal dalam menjalankan, memahami agama, akhirnya kita akan lebih banyak menemukan perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain. Penting. Maka itu Kementerian Agama mendeklarasikan apa yang kami istilahkan dengan kurikulum cinta. Ini lagi film. Apa yang dimaksud kurikulum cinta? Bagi para guru agama, agama itu kan semuanya menganjurkan cinta. Ada nggak agama menganjurkan kebencian? Nggak ada. Jadi kalau ada orang guru agama mengajarkan kebencian kepada anak muridnya, kayak itu najis, itu yang nggak bagus, itu bukan mengajarkan agama, mengajarkan kebalikan agama. Agama yang sesungguhnya yang kita ajarkan, mengajarkan cinta kasih satu sama lain. Ya, jangankan cinta sesama manusia. Disinilah persamaan antara Islam dan kita. Tidak ada benda mati. Jadi jangan memaksakan perbedaan kalau memang sesuatu itu sama. Tapi juga jangan memaksakan persamaan kalau itu memang berbeda. Toleransi itu bukan memaksakan yang berbeda untuk menjadi sama, atau sebaliknya memaksakan perbedaan kalau itu sesuatu itu sama. Nggak apa-apa kita bineka tunggal ika. Kita sama-sama manusia, ukhuwah basyariyah. Kita sama-sama warga NKRI, ukhuwah wataniyah. Kita sama-sama ya pernah dijajah oleh para penjajah sepanjang 250 tahun lebih. Ada juga yang kurang tempat-tempat yang lain. Berarti kita juga punya persamaan ukhuwah tarikhiyah, persamaan historis. Jadi kenapa kita harus berbeda? Kenapa harus berkonflik? Makanya kurikulum cinta ini adalah bagaimana mengajarkan cinta kasih antar sesama. Dan bukan hanya mencintai umat manusia, tapi semua alam semesta ini adalah bagian dari kita. Marah-marah dulu. Justru kehadiran kita di sini ingin kita membersihkan, mensucikan pikiran dan batin kita, sehingga apapun yang kita lihat itu indah. Carpe
karpet merah baru dibeli. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Profesor Dr. S.K. Haji Nasarudin Umar MA atas pesan-pesannya hari ini. Dan mohon izin Bapak, saya tadi di pojok ketik Waisak dan kemudian kita sama-sama praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya yakin setelah ini yang tadinya datang suami istri sering cekcok, saya diminta untuk memberikan kata-kata hikmah. Saya mencatat beberapa alternatif. Saya bikin 5 macam. Pilih mana yang baik. Pak, ini semuanya bagus. Gimana ya? Satu yang dipilih, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Berpegangan, silakan duduk. Kemudian setelah penandatanganan ini, Yang Mulia Bante Arya Maitri Mahasawira selaku pendiri sekaligus jadi Menteri Agama Republik Indonesia, dengan kesucian, dengan cintanya, kebijaksanaan akan hadir membuat Indonesia semakin indah, kaya, dan harmonis. Setelah ini kita abadikan momen ini. Bante Dharma Wimala berkenan untuk bersama-sama maju ke depan berfotokan ruang bakti salah karena masih ada tugas yang akan dilaksanakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah hari ini atas nama keluarga besar Rumah Kriyana Arama. Kami ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri karena Bapak Menteri Agama Republik Indonesia akan berkenan meninggalkan ruang bakti salah. Oke, kita berikan tepuk tangan lagi yang meriah. Bagaimana kita ini menebarkan energi positif kepada siapapun juga, bukan hanya manusia, tapi pohon, batu-batuan, air, langit dan sebagainya. Kan tidak ada pada mati kan, sama dengan Islam. Jadi kita harus menjadikan agama itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua. Nah, Buddha itu sangat terkenal. Jadi aku adalah aku adalah